Langsung saja kita mulai seminar kali ini. Yang terhormat Bapak Korprodi Sistem Informasi, yang saya hormati narasumber Bapak Iwayan Karta SPD MSI, yang saya hormati Koordinator Komunitas Menulis SIFORS, dan rekan-rekan panitia serta teman-teman peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya memperkenalkan diri saya Fahradina Yuniar, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Di sini saya akan membacakan beberapa ketentuan pada webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofonnya selama webinar berlangsung. Peserta boleh menghidupkan atau menyalakan kamera. Ketika sesi tanya jawab berlangsung, peserta dapat mengetikkan pertanyaannya pada kolom komentar Google Meet. Dan di akhir kegiatan akan diberikan sebuah tautan tentang evaluasi pelaksanaan webinar. Baiklah, langsung saja menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Korprodi Sistem Informasi kepada Bapak Ardi. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo. Sudah? Jelas? Pak, sudah masuk, Pak. Oh ya. Yes, Pak. Oke, kita ikut-ikutan gangguan ya. Oke, terima kasih sudah bisa bergabung semuanya kepada Bapak dosen yang sudah menghadiri undangan ini. Jadi saya lihat ada Pak Adika sama Pak Dendi, kemudian ada teman-teman yang lain, kemudian Pak narasumber, Pak Wayan Karte. Apa kabar Pak Wayan? Baik Pak Ardi, terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih sudah memenuhi permintaan kami untuk bisa membantu kami di sini agar tidak tersesat ya. Nah, mohon nanti Bapak membantu kami di sini memberikan sharing ya, sharing tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya selama menjadi mahasiswa, selama ikut berbagai event dalam karya ilmiah, kemudian sampai saat ini sebagai pembina untuk karya tulis ilmiah. Kemudian dari komunitas, kebetulan ini yang menjadi penyelenggaranya adalah komunitas menulis, punya minat yang sangat tinggi untuk bisa menyerap ilmu yang Bapak berikan nanti. Dimohon sharingnya. Kemudian selain komunitas menulis juga di luar komunitas ada, kalau tercatat di sini 72 ya, 70-an peserta berarti. Jadi sekitar 70% dari mahasiswa SI ikut di dalam webinar ini. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Wayan, nanti bisa kalian simak dengan baik. Kemudian nanti jika ada hal-hal yang mungkin perlu kalian tanyakan, bisa langsung lewat webinar ini, atau mungkin saya kira Pak Wayan bersedia sekali untuk dimintai tolong kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait karya tulis ilmiah. Jadi demikian sambutan saya. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga apa yang kita harapkan dengan terselenggaranya webinar ini dapat output, terutama dapat masukan tentang proposal yang sudah teman-teman kerjakan di komunitas, selain nanti memicu lebih banyak lagi peserta yang bergabung di dalam komunitas penulis. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Silakan Dina. Terima kasih Pak Ardu atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan tentang komunitas menulis dari Bapak Dendi. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, selamat siang untuk peserta webinar ini. Terima kasih atas waktunya. Dan selamat siang juga Pak Wayan Karte. Selamat siang, Pak. Yeah.
Dulu kalau tidak salah saya ingat sekitar tahun 2008 pertama kali ketemu waktu lomba karya tulis ke Bogor kalau tidak salah Pak. Iya kayak. Ya. Oke. Mungkin saya yang lupa kalau diingat wajah. Ya, mungkin karena ingat sudah lagi. lama Pak. Oke. Waktu sama Iya. dari Unhi ya Pak ya? Ya, yang sama Kalau Unhi salah juga dari kan. Unhi Ya, juga. saya kan Oke. perwakilan FTK waktu itu, jadi dari MIPA Oh, iya. berapa ya? Kalau tidak salah 15, kalau tidak salah. Ya, Iya. ya, sudah lama. Iya. Ya. Udah lama. Ya, Iya. di sini Iya, saya iya. ingin memberikan paparan sedikit saya sebenarnya tujuan dari komunitas menulis itu. Jadi komunitas ini sebenarnya suatu wadah bagi mahasiswa yang memiliki fokus atau niat itu ke karya tulis ilmiah gitu. Sebagaimana yang Pak Wayan ketahui kan di mahasiswa itu di kampus banyak sekali lomba-lomba karya tulis yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu dengan adanya komunitas ini diharapkan nantinya mahasiswa bisa lebih terarah bagaimana dalam menghasilkan tulisan yang baik dan bisa memiliki kontribusi gitu. Oleh karena itu melalui kegiatan yang pertama ini, kebetulan juga mahasiswa sedang akan mengikuti lomba. Kami undang Pak Wayan sebagai narasumber dengan pengalamannya, nanti semoga bisa memberikan imbas bagaimana sih dalam menyusun proposal di sebuah karya tulis itu, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kami mohonkan Bapak berkenan untuk memberikan sumbangsinya atas pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Bapak dapatkan dulu ketika mahasiswa, trik-triknya seperti apa. Mungkin itu saja sedikit dari saya terkait dengan komunitas menulis. Dan saya harapkan juga untuk seluruh peserta, terutama yang akan mengikuti lomba, silakan disimak baik-baik penjelasan dari narasumber dan sedapat mungkin ditanyakan poin-poin apa yang menjadi kunci dalam sebuah penulisan proposal tersebut dan yang lainnya. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk waktu saya silakan kembalikan ke moderator. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Dendi atas perkenalan penulisnya. Baik, acara dilanjutkan dengan perkenalan narasumber. Di sini narasumber kita atas nama Bapak Iwayan Karta, SPD MSI, yang merupakan seorang pembina penyusunan karya ilmiah tingkat SMA dan universitas dari tahun 2013 hingga sekarang. Adapun biodata lengkapnya dapat dilihat di layar. Beliau juga merupakan seorang pendiri dan ketua Yayasan Taksu Tridatu di tahun 2019 hingga sekarang. Adapun pengalaman dalam hal berbicara beliau, yaitu beliau merupakan seorang narasumber dan juga motivator kepemimpinan di Senat Fakultas MIPA, jurusan Pendidikan Fisika. Baiklah, terima kasih kepada petugas atas presenting yang telah dilakukan. Menginjak ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi dari Bapak Iwayan Karta. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih ya. Coba ini layar dulu ya. Mudah-mudahan masuk semua. Bisa dilihat ya slide saya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa dilihat slide Bisa, saya? Pak. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Informasi FTK Undiksa, Bapak Imade Ardi Pratnyana, juga Bapak dosen tadi yang saya dengar pada Pak Dendi sebagai pembina komunitas menulis di C-Force, dan juga teman-teman sahabat dari C-Force ya, baik yang komunitas ataupun dari mahasiswa. Selamat siang. Ya kan. Selamat siang. Ya. Undiksa. Nah, itu karena saya alumni Undiksa juga. Jadi saya ingat gaung-gaung untuk Undiksa Jaya itu waktu dulu jadi mahasiswa. Baik, terima kasih sebelumnya atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan. Di sini bukan saya mengajar, tapi sini saya adalah sharing mengenai
apa yang sudah saya dapatkan, dan mudah-mudahan nanti bisa sama-sama untuk membangkitkan kembali karya tulis di Indonesia. Karena dulu waktu angkatan saya karya tulisnya terus maju, nah tapi terus meredup sampai sekarang masih belum bangkit. Mudah-mudahan setelah ini ada bangkit lagi dengan adanya komunitas SIFORCE, apalagi sekarang kita sudah masuk ke zaman era digital. Saya yakin sistem informasi itu akan menjadi lebih maju dan lebih jaya dalam pengembangan ataupun karya tulis yang berbasis untuk pemecahan masalah masyarakat. Kemudian saya lanjut saja. Pada hari ini kita akan mungkin karena waktu sedikit, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal itu mengenai mengapa kita menulis karya tulis ilmiah, kemudian apa sih dapat manfaatnya, kemudian bagaimana kita tahapan menulisnya, kemudian kelemahan dalam menulis lomba karya tulis ilmiah mahasiswa, dan saya dikasih 4 KTI, itu akan saya tunjukkan reviewnya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat apa yang kurangnya dan apa yang sudah bagus. Tapi saya lihat dari yang dikirim itu sudah bagus idenya, hanya dikembangkan ke penulisan karya tulis ilmiah. Karena selama ini kelemahan kita memang kita punya ide, tapi kita belum bisa untuk menuangkannya menjadi sesuatu yang karya tulis. Nah, karena judul tadi yang disampaikan di di poster itu adalah creative writing. Sebenarnya kalau yang karya tulis ilmiah masuk juga, tapi kalau creative writing itu lebih banyak ke arah seperti ini jenis-jenisnya. Kalau kita ke karya tulis ilmiah agak memang berbeda. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menulis karya tulis ilmiah, tips ataupun trik yang sudah saya dapatkan selama mengikuti karya tulis, lomba-lomba karya tulis ataupun membina atau membimbing mahasiswa ataupun siswa. Nah, mengapa menulis itu penting ya? Nah, kenapa sih kita harus menulis ya? Kita harus ingat bahwa di dalam kita sebagai ini kan semua sarjana ya. Jadi kalau sarjana maka ada beberapa kompetensi lulusan yang harus kita bisa dapat. Jadi kalau teman-teman nanti setelah selesai kuliah di SIFORCE, tanyakan pada diri sendiri apakah saya sudah memiliki hal ini gitu. Apakah saya bisa berkomunikasi tertulis? Apakah saya bisa bekerja dalam tim? Apakah saya bisa menguasai teknologi? Jelas, karena Anda sudah sistem informasi. Kemudian saya bisa berpikir logis dan berkomunikasi lisan, bekerja mandiri, memahami ilmu pengetahuan, dan berpikir kreatif analitis. Nah, ini kalau kita di perkuliahan, itu memang agak jarang atau sedikit kita dapat karena kita fokus kepada ilmu pengetahuan. Nah, untuk bisa mendapatkan kompetensi ini, maka dosen beberapa menyampaikan tugas-tugas ataupun yang sekarang harus teman-teman ikuti adalah membuat karya tulis ilmiah, bisa berupa LKTI ataupun bisa berupa PKM. Nah, kalau PKM itu beda, kalau ini yang sekarang kita bicarakan adalah mengenai karya tulis ilmiah. Jadi, nanti kalau teman-teman nanti setelah selesai kuliah, tanyakan pada diri sendiri apakah sudah bisa menguasai ini. Kalau enggak, jadi kita rugi selama 4 tahun kuliah di SIFORCE. Nah, kemudian di dunia kerja, ya, di dunia kerja itu ternyata yang paling tinggi diminta skornya itu adalah kualitas kemampuan berkomunikasi. Nah, ingat, kemampuan berkomunikasi ada 2, ada komunikasi tertulis, ada komunikasi lisan. Kapan kita bisa mantapkan diri di sana, bisa di kuliah ataupun mengikuti event-event ilmiah seperti lomba karya tulis ilmiah. Karena itulah yang diminta. Kalau IPK itu hanya 17, di ranking 17, di atas 3, ya. Tapi yang paling tinggi itu adalah kemampuan kita berkomunikasi. Saya yakin prodi sistem informasi pasti komunikasinya akan lebih bagus, karena kalau nggak bagus komunikasi maka sistem informasi juga nggak akan didapat oleh masyarakat. Kemudian yang lanjutnya, yang paling penting itu ada kreativitas. Karena dengan kita mengikuti lomba karya tulis ilmiah, maka kita akan menjadi orang yang lebih kreatif. Nah, ini saya memberikan beberapa kalimat saja, ya. Mungkin bisa dibaca teman-teman semua. Tubuh dan pikiran kita hari ini terjadi karena apa yang kita lakukan dan pikirkan pada masa lalu. Tubuh dan pikiran apa yang ingin Anda lihat pada masa depan, tergantung pada apa yang akan Anda lakukan dan pikirkan mulai saat ini dan ke depannya. Artinya, sekarang ini kalau teman-teman sahabat semua memikirkan bagaimana menulis karya tulis ilmiah, maka ke depan
Anda akan bisa membuat karya tulis ilmiah. Tapi kalau nggak pernah berpikir dari sekarang, ya ke depan juga nggak bisa bagus dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ya, manusia adalah makhluk kebiasaan dan semua sistem kepercayaan, nilai, aturan, ataupun mudahnya sifat yang ada dalam diri kita semuanya terbentuk dari pengalaman atau kebiasaan masa lalu kita. Nah, kenapa mungkin dari komunitas sistem informasi ataupun prodi sistem informasi melakukan pengembangan pembuatan karya tulis ilmiah? Karena di sana adalah bagaimana teman-teman semua bisa mendapatkan pengalaman atau kebiasaan untuk menulis ataupun membuat karya tulis ilmiah. Bukan kejadian yang mengubah seseorang, tapi orang yang tersebut yang mengubah dirinya sendiri dengan mengambil pelajaran dari kejadian itu. Jadi, kita akan bisa berubah tergantung dari kita sendiri. Mau melompat seperti ikan tuh, kalau tidak ada yang mau hal ini, ya, ke arah ilmiah, ya. Karena kalau dari teman-teman sekarang ada yang semester 2, ada semester 4, mungkin saya tadi lupa menanyakan, ada semester 6 mungkin ya, atau yang mau tamat. Dengan teman-teman yang terutama yang semester awal belajar menulis karya ilmiah, maka di sanalah teman-teman melatih diri untuk membuat tugas akhir ataupun skripsi ataupun tugas-tugas dalam perkuliahan. Yakin bahwa kalau Anda membuat karya tulis ilmiah, maka pola-pola itu akan terjadi pada saat Anda membuat makalah ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dalam hal menulis. Ya, kenapa? Karena pada saat kita menulis karya tulis ilmiah, maka kita belajar untuk menyusun kalimat, belajar menyusun paragraf, membuat citasi, membuat kajian, membuat karya ilmiah sesuai dengan format yang diminta, kemudian menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Ini menuangkan ide dalam bentuk tulisan ini memang agak susah. Ya, kenapa susah? Apa yang kita bicarakan harus dituangkan ke dalam bentuk tulisan, maka harus diubah menjadi biasanya adalah kalimatnya SPOK. Saya dulu saya buka saja, saya mengambil bahasa Indonesia itu sampai 3 kali. Jadi dapat A-nya terakhir. Itu jadi saya dapat C 2 kali, habis itu saya terakhir baru dapat nilai A. Itu karena saya belum bisa menyusun kalimat ataupun menyusun paragraf. Gitu kata dosennya. Tapi pada yang terakhir saya ambil mata kuliah bahasa Indonesia dengan dosen berbeda bisa dapat nilai A. Mungkin karena saya dikasih C lebih awal, saya lebih semangat belajar, akhirnya saya bisa menyusun kalimat. Akhirnya saya bisa menjadi pembicara ataupun bisa membina teman-teman dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, yang kedua, selain kita tadi bisa latihan membuat tugas akhir atau membuat skripsi ataupun yang lainnya, yang kedua adalah kita bisa melatih kebiasaan diri membaca. Ya, nah, karena kenapa? Kalau kita membuat karya tulis ilmiah, poin utamanya adalah sering membaca. Kalau kita jarang untuk membaca, maka akan susah sekali untuk menemukan suatu ide. Ya. Nah, ternyata ada manfaatnya loh kalau kita membaca itu. Manfaatnya itu kita bisa menurunkan tingkat stres. Itu katanya hingga 60% loh. Ya. Coba aja nanti teman-teman sekarang masih di rumah saja. Nah, silakan baca buku, kayaknya stresnya berkurang daripada bengong ya. Nanti kesambet. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara dan jumlah kosakata. Ini sangat saya dapatkan. Mungkin teman-teman tahu bahwa otak kita tuh hampir sama dengan komputer. Jadi apa yang sudah kita pernah baca itu terekam di otak kita. Jadi pada saat kita mengambil kembali maka akan keluar kayak file gitu. Kalau teman-teman tidak pernah memasukkan file ke dalam CPU atau hard disk-nya, tidak mungkin ada sesuatu di sana, sama dengan otak kita. Jadi kalau kita sering membaca, memasukkan sesuatu ke dalam otak kita, maka banyak ada simpanan di sana. Simpanannya berupa kosakata ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pemecahan suatu permasalahan. Kemudian katanya dengan kita membaca bisa meningkatkan daya ingat, ya. Ternyata ini bisa ya. Orang yang rajin membaca memiliki risiko 2,25 kali lebih rendah untuk terserang penyakit Alzheimer. Itu adalah penyakit yang cepat lupa, ya. Jadi cepat lupa ya, dan syukur tidak hilang ingatan ya. Kemudian pentingnya menulis karya tulis ilmiah bagi mahasiswa itu adalah melatih berpikir kritis ya, berpikir kritis. Kenapa kita berpikir kritis? Karena disinilah kita bisa melihat suatu masalah, kemudian memecahkan masalah, menciptakan dan menyadari diri ya. Nah, perbedaannya kalau orang yang berpikir kritis adalah bisa mengidentifikasi dan bisa mendapatkan
memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk merumuskan suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Kalau bukan pemikir kritis, dia bisa mengumpulkan fakta dan informasi atau bergosip atau yang lainnya, tapi tidak bisa menangkap atau memikir masalah inti. Jadi hanya bisa mengumpulkan saja tanpa merumuskan suatu solusi dari hal yang ditemukan. Nah, kemudian dengan kita membuat karya tulis ilmiah, kita bisa belajar berpikir kritis dari penemuan masalah, berpikir dan menemukan suatu solusi. Ya, elemen dalam berpikir kritis itu ada fokus kita, ada reason-nya, inference, situation, dan clarity, dan ada overview-nya. Jadi ada mengidentifikasi itu masalah, ya, menemukan alasan, ya, udah mengembangkan alasan itu, udah membandingkan, kemudian mencari kejelasan dan melakukan pengecekan terhadap sesuatu yang permasalahan ataupun yang diputuskan. Kemudian yang lain lagi, kalau kita menulis karya ilmiah, itu adalah kita bisa melatih kreativitas diri sendiri. Ya, di dalam kreativitas itu ada 5W 1H ya, itu yang harus memang dimunculkan. Biasanya itu di latar belakang dimunculkan kalau kita buat karya tulis. Ya, kemudian yang lain adalah melatih diri dalam mengelaborasi hasil kajian dalam memecahkan suatu permasalahan. Saya sampaikan bahwa membuat karya tulis ilmiah dengan berbasis telah pustaka itu memang agak sulit ya dibandingkan teman-teman membuat karya tulis ilmiah dari eksperimen ataupun percobaan. Ya, karena dengan percobaan kita mendapatkan sesuatu dan di lapangan dan kita membahasnya. Tapi kalau melakukan telah pustaka, kajian pustaka, kita harus namanya mengelaborasi. Mengelaborasi kita harus mengkombinasikan dari suatu penemuan-penemuan yang ada, merumuskan suatu temuan yang baru gitu ya. Kemudian, apa manfaatnya sih kalau kita membuat karya ilmiah? Ini sih yang saya dapatkan ya, sama teman-teman yang pernah ikut lomba juga, ya. Itu yang pertama adalah menghasilkan, tentu pertama menghasilkan karya ilmiah. Kalau teman-teman bisa menghasilkan karya ilmiah, bisa menulis, maka teman-teman sudah masuk ke zaman sejarah, ya. Kalau belum bisa menulis, ya masih masuk ke dalam zaman prasejarah. Kemudian bisa sumber penghasilan. Ya, ini saya dapatkan ya, dulu waktu saya kuliah, syukur waktu zaman saya banyak sekali ada lomba karya tulis ilmiah, bahkan setiap 2 bulan harus ikut lomba. Ya syukur-syukur dapat juara, ya kalau enggak dapat uang transport dari kampus, ya dan uang lainnya dari kampus, ya. Nah, sehingga bisa untuk beli laptop, bisa untuk beli printer dan lainnya, atau bisa untuk beli pulsa. Dan sekarang ini orang jarang mengambil kesempatan ini. Saya lihat mahasiswa agak jarang mau mengambil kesempatan buat karya tulis ilmiah. Padahal itu ada sesuatu yang bisa didapat dari sana. Belum lagi dapat hadiah waktu lomba kalau kita dapat juara. Kemudian kita bisa jalan-jalan gratis. Jadi saya sama teman-teman yang buat karya tulis ilmiah itu hampir bisa mengelilingi Indonesia dengan gratis, ya, dan bisa dapat uang. Ya, kan teman-teman pasti ingin seperti itu ya. Kemudian bisa membangun relasi. Jadi kalau teman-teman nanti lombanya misalkan di Brawijaya atau misalkan di UGM, ya bisa punya teman dari sana. Ya. Kemudian yang ini paling penting, teman-teman bisa belajar berkomunikasi. Berkomunikasinya teman-teman bisa membuat karya ilmiah, itu komunikasi tulisnya, lisannya adalah teman-teman bisa presentasi. Ya, bagaimana membuat presentasi yang baik itu saya yakin sistem informasi pasti akan lebih banyak memberikan hal seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa membuat slide yang bagus, tapi cara menyampaikan juga kurang, sama saja. Sehingga disinilah dalam membuat karya tulis ilmiah, disinilah teman-teman diminta untuk bisa melatih diri, terampil dalam berkomunikasi secara lisan, menyampaikan ide dan gagasan dengan baik. Nah, ini yang terakhir itu adalah eksistensi diri, ya. Saya dapat ini teman-teman dari Sivos saya ya. Ini eksistensi diri, ya. Artinya dengan teman-teman bisa ikut lomba, walaupun dapat jadi finalis, ya paling enggak di CV, kurikulum vitae atau riwayat hidup itu ada sebagai finalis pengalamannya, atau sebagai peserta pengalamannya, atau dapat juara misalkan. Ya, artinya kita mengeksistensikan diri, mengadakan diri, saya ada loh di dunia ini ya. Jadi saya ikut berkecimpung
dalam memecahkan suatu permasalahan walaupun masih berupa tataran ide atau gagasan. Karena sesuatu nggak mungkin langsung jadi suatu produk, tapi pasti datangnya dari suatu ide atau gagasan yang nanti bisa diterap kembangkan. Khususnya untuk sistem informasi, apalagi yang saya baca kemarin review dari proposal yang diberikan, itu sangat bagus sekali ya. Dan sekarang banyak lomba-lomba yang memang berbasis aplikasi ya, sehingga itu sangat mendukung sekali sistem informasi. Yang kuliah di sistem informasi banyak hal yang bisa dikembangkan, bahkan bisa dijual. Nah, karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan, memang yang dilandasi dengan teori dan metode ilmiah. Ya, metode ilmiah itu maksudnya adalah berupa kajian-kajian pustaka yang pengutipannya menghilangkan dari namanya plagiat, ya, sehingga nanti ada namanya daftar pustaka. Nah, teman-teman sekarang yang ikut di komunitas ataupun yang di dalam mahasiswa SIFOS, nah coba renungkan diri apakah dalam menulis karya tulis ilmiah teman-teman ada di mana ya? Apakah masih saya tidak ingin membuat karya tulis setelah tahu bahwa manfaatnya seperti apa ya? Saya tekankan lagi kalau Anda bisa membuat karya tulis ilmiah, maka pada saat Anda menyusun tugas akhir itu akan lebih mudah ya. Sangat bisa dibandingkan. Orang yang nggak pernah nulis karya tulis ilmiah akan kelabakan pada saat menulis skripsi ataupun tugas akhir. Ya, jadi teman-teman bisa tanyakan pada diri sendiri yang baru semester 2, 4, 6, atau 8. Dalam menulis karya tulis ilmiah, saya masih di tangga yang mana? Ya, apakah saya tidak bisa melakukannya? Apakah saya baru ingin, atau saya ingin tahu bagaimana cara melakukannya, atau saya bisa melakukannya? Ya. Nah, terpenting adalah, haruskah saya menulis hari ini? Kalau Anda menjawab iya, maka tulislah karya tulisnya. Kalau teman-teman tidak menjawab tidak hari ini, maka jawab iya, seharusnya Anda harus menulis juga. Jadi sama aja, kalau sekarang Anda bilang tidak menulis, ya ke depan juga harus menulis juga. Ya. Tahapannya lebih jauh. Kalau bilang yes, ya langsung ketemu kita bisa menulis. Nah, sebelum kita lanjut ke review, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Itu ada kelemahan kita dalam membuat karya tulis ilmiah yang dilombakan ya. Ini yang kita sampaikan yang dilombakan. Yang pertama tidak sesuai dengan topik, jadi agak melenceng dengan topik yang diberikan. Kemudian yang paling sering dibuang itu adalah tidak sesuai dengan format. Ya. Jadi saya sebagai juri karya tulis ilmiah yang saya lihat topik sama format dulu. Kalau topiknya nggak sesuai, udah saya tidak periksa lagi, udah nilainya kecil. Kalau yang kedua tidak sesuai dengan format, misalkan covernya kayak apa, udah harus daftar pustaka, tidak ada daftar pustaka. Kemudian ada metodologi, tidak ada metodologi, ya sudah, walaupun idenya bagus sekali ya, kan tidak memenuhi syarat, tetap tidak digunakan. Ya, kemudian ada gagasannya sudah ada. Ya, kita nggak ngembangin. Ingat, dalam membuat suatu karya ataupun ide, kita bisa mengelaborasi, bisa mengkombinasikan. Ya, penemuan-temuan terdahulu kayak ponsel sampai ke sekarang Android itu kan semuanya berawal dari pengembangan. Ya, jadi orang mengembangkan itu. Kemudian yang lain juga adalah yang membuat mood juri itu adalah kerapian tulisan. Walaupun idenya bagus, tapi nggak rapi tulisannya juga jurinya nggak akan mood untuk membaca. Ya. Dan yang terakhir tidak memenuhi kriteria penilaian. Ini biasanya yang saya lakukan adalah kalau saya membina ataupun saya ikut lomba karya tulis, saya melihat kriteria penilaian. Jadi itu menjadi kunci pokok saya menulis. Oh, yang dinilai bagian apa sih? Saya akan tekankan di sana. Gitu. Misalkan latar belakang nilainya berapa? Oh, yang diminta isinya seperti ini. Jadi saya ngikut seperti itu. Ya. Nah, tahapan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, ya. Itu ada yang pertama harus teman-teman lakukan adalah membaca panduan dan format penilaian. Ini wajib untuk dilakukan. Ya, jangan sampai teman-teman membuat karya tulis ilmiah tidak membaca panduan ataupun format penilaian. Kedua, itu ada langkah persiapan, tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu adalah teman-teman memilih topik. Ya, kalau misalkan teman-teman di bagian SIFOS, bisa ngambil di bagian sains dan teknologinya, ya. Apakah boleh saya ngambil yang lain? Boleh ya. Saya berapa kali lomba dulu karya tulis ilmiah, boleh ngambil yang lain, walaupun pada saat lomba dipertanyakan. Dulu saya waktu lomba di Mataram, saya orangnya kimia, tetapi saya ikutnya adalah ikut di bagian humaniora tentang budaya ataupun tentang adat.
Nah, tapi di sana adalah bagaimana Anda tetap menguasai apa yang Anda buat gitu. Memang alangkah baiknya sesuai dengan bidang ilmu yang kita dapat, dan boleh juga mengambil bidang ilmu yang lain asalkan kita menguasai dan bisa mengajak teman lain yang bagian bidang itu, ya. Sehingga tidak terbatas usaha sifos, nggak boleh ngambil yang budaya, boleh kok ya. Jadi asalkan pada saat membuat karya tulisnya Anda menguasai apa yang dibuat. Kemudian dalam persiapan juga ada penelusuran ide dalam pemecahan masalah, ya. Ini yang memang susah dan kita harus membuat beberapa masalah dulu, kira-kira idenya apa. Nah, nanti akan saya tunjukkan latar belakang judulnya apa, maka latar belakangnya biasanya seperti ini isinya, ya. Kemudian di dalam persiapan, teman-teman setelah menemukan ide ataupun topik, maka membuat draft judul. Judul ini pengalaman saya buat di paling belakang. Judul yang sudah fix ya, tapi draftnya di awal karena itu berhubungan dengan topik dan ide, ya. Karena judul itu harus menarik, ya, menarik. Kemudian setelah teman-teman memilih topik, menelusuri ide, membuat draft judul, maka membuat outline. Maksudnya membuat outline di sini adalah nanti sambil jalan juga ada slide-nya. Teman-teman idenya apa, topiknya apa. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa sih outline-nya yang sudah saya review, teman-teman yang kasih ke saya, ya. Outline-nya seperti apa, latar belakang isinya apa, metodenya isinya apa, telah pustaka isinya apa, itu adalah outline yang saya maksud. Sehingga setelah teman-teman membuat outline, maka tinggal melakukan pengumpulan data. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai karya tulis yang di bidang yang dikirim oleh Pak Ardwi mengenai lomba karya tulis yang telah pustaka. Jadi, pengumpulan datanya adalah mengenai penelusuran pustaka, bisa dari jurnal, buku, ataupun media massa. Ya, itu harus dilakukan. Jangan sampai teman-teman menulis sesuatu, apalagi tentang istilah, tentang definisi, itu tidak ada pustakanya. Gitu ya, karena kita masuk ke ranah plagiatisme. Jadi kalau bukan Anda yang membuat kalimatnya, itu jangan sampai itu menjadi suatu plagiat. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke penyusunan dan pengembangan. Ya, setelah teman-teman mengumpulkan data, maka teman-teman menyusun dan mengembangkan. Ya, mengembangkan apa yang sudah dibuat berdasarkan draft tadi, kemudian outline yang sudah Anda buat. Kemudian setelah menyusun dan mengembangkan, nanti masuk ke pemeriksaan dan penyuntingan. Ya, jadi teman-teman melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu maksudnya adalah setelah menyusun, diperiksa terutama di kalimat-kalimatnya, kemudian hurufnya, ataupun yang lainnya, ya, termasuk marginnya. Ya, format margin itu harus diikuti. Paragraf, spasi, itu harus diikuti. Ya, dan lakukan penyuntingan. Nah, di sini, dalam proses pemeriksaan dan penyuntingan ini, biasanya dilakukan revisi-revisi. Waktu saya dulu ikut karya tulis ilmiah, yang saya lakukan adalah saya sharing dengan teman-teman. Tolong baca punya saya, gitu. Setelah dibaca sama teman-teman, biasanya kan kalau kita melihat kesalahan orang lain lebih cepat dibandingkan kesalahan diri sendiri. Makanya kita minta teman lain untuk membaca, disuruh untuk, kira-kira ngerti nggak kalimat ini, gitu. Ya, sehingga karya tulis kita akan menjadi lebih baik. Saya sampaikan bahwa kalau membuat karya tulis memang pengalaman saya juga, pengalaman teman, memang hamin mendekati itu biasanya kalau mahasiswa bilang itu adalah the power of kepepet katanya. Jadi itu muncul sekali idenya. Tapi saya berharap kalau udah punya ide atau punya mau ikut lomba apa tentang misalkan sekarang tentang Corona 19. Jadi cari aja dulu materi-materinya. Biasanya kalau terdesak ya di sana muncul kita meramu sesuatu. Tetapi alangkah baiknya memang harus bertahap. Lagi sebulan lombanya kita sudah bertahap mengambilnya. Kalau ngikutin H-1 ya memang kurang bagus hasilnya juga karena berapa kalimat kata pasti ada yang kurang di sana. Nah, ini kemudian langkah awal membuat LKTM itu adalah tadi saya sudah sampaikan banyak, memilih masalah atau topik, kemudian di sini ada tetap mencari pembimbing dan konsultasikan setelah Anda punya ide, kemudian mengumpulkan bahan kajian yang terkait,
mengelompokkan kajian untuk memecahkan masalah dan membuat konsep atau outline, kemudian mengembangkan atau mengelaborasi kajian dan melakukan revisi dan bimbingan di dalam hal sehingga didapatlah karya tulis ilmiah mahasiswa. Nah, untuk mencari topik, ya, jadi topiknya harus aktual ya dan relevan dan mendesak untuk dipecahkan. Kemudian kaitkan dengan bidang kajian yang ada untuk mencari solusinya. Misalkan Anda sekarang SIFOS, Sistem Informasi, jadi ikuti bidang ilmu Anda untuk menemukan suatu permasalahan. Dan sedapat mungkin langsung bisa bermanfaat langsung untuk masyarakat. Nah, untuk menemukan ide, nah ini yang harus teman-teman lakukan ya. Yang harus sering dilakukan adalah sering membaca, kemudian melihat permasalahan, membaca nggak harus dengan buku hard copy ya, jadi bisa di HP juga ada masalah atau buku textbook itu bisa dibaca juga ya, bisa jurnal banyak kita temukan di dengan Android kita bisa lihat jurnalnya nggak harus kita print ya, kemudian menemukan atau menggali permasalahan dari jurnal, proceeding, buku, majalah dan hasil penelitian. Biasanya yang saya lakukan itu adalah kalau karya tulis ilmiah yang studi pustaka, maka yang saya lakukan adalah mencari permasalahan yang memang harus cepat dipecahkan. Ya, beda halnya kalau PKMP atau PKM-PKM yang lainnya, itu biasanya saya ambil dari hasil penelitian. Kalau kita membuat karya tulis ilmiah yang berupa karya tulis yang telah pustaka, maka yang paling banyak harus kita lakukan adalah membaca jurnal. Ya, dengan kita membaca, kita bisa memformulasikan dan meramu untuk menemukan suatu solusi permasalahan. Ya. Kemudian untuk membuat suatu ide ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi ide Anda itu bisa berupa evolusi, bisa berupa revolusi, bisa reaplikasi, bisa sintesa atau mengubah arah. Ya. Jadi idenya itu bisa ditambah ada. Apa kurangnya? Kita cari kurangnya, kita ubah menjadi sesuatu yang bagus. Kemudian tuliskan ide-ide kreatif yang muncul dan padukan dengan penemuan yang telah ada, serta komunikasikan dengan teman ataupun dosen pembimbingnya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini untuk yang membuat outline karya ilmiah. Jadi membuat karya tulisan itu seperti outline ya, ada judul-judul subtitlenya, itu akan kita cari di jurnal ya. Nanti bisa di alinea 1, paragraf 1 apa isinya, paragraf 2 apa isinya, paragraf 3 apa isinya. Ya, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi teman-teman akan mudah. Jangan dulu saya harus buat kayak gini-gini tanpa membuat outline, itu akan memecah fokus dan konsentrasi Anda untuk membuat sesuatu. Dan itu kita nggak bisa jalan. Saya di mana-mana kalau membuat karya tulis ataupun penelitian pasti membuat outline dulu. Sehingga saya mudah untuk mencari telah pustaka apa yang saya butuhkan atau hasil penelitian apa yang saya butuhkan untuk bisa membuat kalimat itu ataupun paragraf itu. Nah, untuk menemukan masalah, itu bisa kita lihat adalah kondisi sekarang apa, kemudian keinginan idealnya seperti apa. Nah, disinilah kita akan jadikan suatu solusi. Nah, sumber masalah itu bisa kita dapatkan dari hasil laporan. Misalkan Anda baca koran, media massa bisa jadi masalah. Kemudian seminar atau diskusi, maka kalau teman-teman seminar atau diskusi tentang SIFOS, misalkan sistem informasi, ya lihat aja masalahnya apa di sana. Itu bisa jadikan kajian. Kemudian pernyataan pemegang otoritas, misalkan bupati ataupun gubernur, dia bilang apa, ya jadi masalah juga ya. Kemudian bisa browsing internet, pengalaman pribadi ataupun pengamatan. Ya, pengalaman pribadi ini jadi sumber masalah ya. Sementara penemuan-penemuan yang dikenal itu kan semuanya dari pengalaman pribadi. Ya, kayak Archimedes bisa menemukan rumus itu dia nyemplung ke dalam bak mandi, ketemu dah ya. Dan kalau kimia yang menemukan struktur benzena dia mimpi bentuknya seperti cincin gitu ya. Nah, itu pengalaman pribadi tapi dibuktikan secara ilmiah ya. Kemudian pertimbangkan dalam menetapkan ide itu maksudnya ada sesuai nggak dengan yang kita topik yang kita akan bahas ya. Nah, dalam menemukan masalah yang saya sampaikan di sini adalah rajinnya membuat pertanyaan 5W 1H ya agar kita bisa menemukan ide.
5W1H ini biasanya kita masukkan di dalam latar belakang. Ya, apa itu, kenapa dia, kemudian bagaimana, ya, mengapa, itu, dan how itu bagaimana nanti bisa memecahkan suatu masalahan. Ya, kemudian yang lainnya adalah Anda bisa menemukan masalah itu adalah di sekitar Anda. Misalkan, saya punya teman yang di PHK, udah di guru di PHK. Kok jadi guru di PHK? Jadi tenaga TKI ataupun dia kerja di hotel itu di PHK. Kalau jadi guru yang saya baca itu guru honorer nggak dapat gaji, nggak bisa ngajar, nggak dapat pemasukan. Nah, itu kan masalah buat dia. Nah, sekarang kita mencoba apa sih yang bisa kita terap kembangkan, terutama yang bagian aplikasi, ya. Kemudian kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Nah, maksudnya mengetahui tempatnya adalah situasi keadaan yang terjadi sekarang kan corona. Jadi banyak hal harus bisa dikembangkan dari kalau Anda misalkan di bagian sistem informasi ya tentang data, gimana kita bisa mendapatkan data dari Banjar atau desa adat. Kemudian Anda bisa membuat sistem aplikasi donasi, misalkan dia berjualan, itu bisa masuk donasi untuk ke COVID-nya, itu bisa dibuatkan aplikasi. Jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian judul itu harus membentuk satu label, jadi bukan satu kalimat, ya. Kayak yang saya baca yang tentang iHelp itu ya. Jadi iHelp apa gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian memberikan gambar ringkas, jadi sedikit saja. Yang intinya judul itu menarik untuk orang itu mau membaca ke depannya, jangan lengkap sekali diberikan, karena itu kan kita inginkan dia mencari perhatian orang membaca, ya. Kemudian di sini saya akan review, apa boleh saya masuk ke review langsung? Bisa saya masuk ke review langsung? Iya Pak, dipersilakan. Oh iya, oke. Untuk sekarang ini kan maksudnya adalah akan fokus ke kegiatan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa online tingkat nasional, ya, dengan tema Indonesia berjuang melawan pandemi coronavirus disease, ya. Di sini yang bisa Anda kembangkan adalah elaborasi dari kajian pustaka, kemudian mengkombinasikan suatu penemuan baru, pengembangan dari suatu penemuan atau prototipe aplikasi, ya. Nah, beberapa yang saya kemarin dapat ikut lomba, saya dapat lomba dengan kompetisi saya adalah di sini. Kemarin saya dengan ini berlombanya, itu aplikasi BFS dalam pelacakan corona. Jadi pasien-pasien itu dia menggunakan aplikasi BFS, ya. Nah, teman-teman yang lain kalau bisa, yang ini kan masih jauh lombanya, mungkin teman-teman bisa membuat informasi smart data berbasis desa adat. Sekarang Pecalang itu, atau membuat aplikasi namanya Pecalang, pelacakan gampang gitu, ya. Nah, jadi seperti itu judulnya, aplikasi Pecalang, pelacakan gampang, COVID apa. Kemudian aplikasi penguatan protokol kesehatan. Ya, misalkan masyarakat nggak pakai masker, ada nggak dibuatkan aplikasinya, atau dia bermain game yang diusulkan itu, ya. Kemudian yang penting juga adalah smart business, ya. Jadi sekarang kan banyak yang jualan online. Gimana biar mereka bisa berjualan, antara penjual dan pembeli itu bisa mendapatkan pahala dengan hasil mereka jual beli itu ada donasi untuk ke arah COVID, ya, anggaplah 1% atau 2% dari hasil yang mereka dapat untung itu, ya. Jadi kita bisa membantu masyarakat ataupun pemerintah dengan kita mengembangkan aplikasi misalkan smart business dengan donasi COVID ini. Ada orang yang melakukan jual beli dengan sistem aplikasi yang kita punya, maka di sana sudah ada muncul donasi dari mereka, ya. Dan aplikasi smart lainnya yang saya yakin sistem informasi akan lebih banyak mendapatkannya. Nah, kemudian untuk yang review, nanti mungkin pas sesi tanya jawab ataupun yang lainnya bisa ditanyakan. Saya satu-satu aja untuk reviewnya. Dan ini mohon nanti dilihat yang punya. Apa nih yang punya? Ada orangnya nggak ya nih? Risma Widara ini ada? Ada ya? Ada Pak, ada. Ada. Dia Arista Devi ada? Ada. Ya, kalau nggak ada, yang penting ada anggotanya yang ikut. Nah,
Di sini Risma memiliki judul tentang penerapan teknologi media digital sebagai langkah preventif penularan COVID-19 melalui si Hacu. Nah, kalau saya lihat judul, ya oke lah pendek, sudah. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin tambahkan di sini, biar menarik. Si Hacu itu kan masih agak gini, kenapa nggak si COVID gitu, misalkan. Nanti jawabannya nanti ya. Jadi kenapa nggak si COVID-19 itu? Si COVID-19, aplikasi preventif penularan coronavirus 19 dengan teknologi media digital gitu. Ya biasa sih gitu. Jadi yang kita munculkan di sana adalah si COVID-nya dulu gitu. Ya, jangan dulu penerapan teknologi. Ya, misalkan ini sudah ikutin format sih yang saya lihat di COVID-19. Saya biasanya buat judul seperti itu, biasanya termasuk siswa yang saya bina juga seperti itu. Si COVID-19, ya, jadi aplikasi preventif, ya, aplikasi preventif pencegahan penularan COVID-19 melalui teknologi media digital. Itu bisa nanti dipakai. Jadi yang kita tekan di awal, orang membacanya si COVID, bukan penerapan teknologinya dulu. Oh, apa sih si COVID-19 ini gitu? Oh, dia aplikasi loh gitu. Aplikasi untuk apa? Oh, untuk mencegah penularan coronavirus 19 atau SARS-CoV-19 ya. Nah, di latar belakang beberapa hal yang saya sampaikan di sini, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus tambahkan ya. Kalau yang saya baca itu nggak ada kayak ini. Misalkan di tahun 2020 ini SARS-CoV masuk ke dalam keluarga virusnya. Ini kan harusnya ada yang pustakanya. Dari mana sih sumbernya ini? Harus diisi di sini. Ya, jadi harus diisi sumbernya dari mana. Terus masuk ini, isolasi diri dan sebagainya. Ini dari mana sih sumbernya? Harus diisi di sana. Karena ini kita tidak meramu, tapi ini sudah ada secara telah pustaka. Oleh karena itu, maka di latar belakang yang bisa saya minta nanti, kalau teman-teman mau memperbaiki lagi, ada beberapa paragraf yang mungkin teman-teman bisa kembangkan. Ya, ini bisa 1 atau 2 paragraf boleh. Intinya adalah pada saat di awal teman-teman Risma dan teman-teman itu membuat apa sih virus corona dan dampaknya apa sih, ya. Dan cara penularannya dan cara pencegahnya gimana, ya. Terus kekurangannya apa? Cara pencegahan itu disampaikan. Terus apa yang terjadi di masyarakat terhadap cara pencegahannya? Bagaimana kendala pencegahannya? Kendalanya misalkan kalau ini kan dia si Hacu ini kan game ya. Nah, jadi kurang menarik mungkin misalkan yang disampaikan ya. Mungkin lewat toa diumumkan itu kurang menarik. Kenapa sekarang nggak kita berikan satu aplikasi kayak game misalkan ya? Ini kan tentang game ya si Hacu game aplikasi game upaya preventif penularan COVID itu misalkan. Di sini ternyata masalahnya seperti tadi, informasi yang disampaikan oleh pemerintah ataupun lewat toa dan sebagainya tidak efektif. Nah, kenapa kita punya alternatif lain? Itu dengan mengembangkan namanya game, ya, game si COVID-19, ya. Solusi yang ditawarkan, kenapa solusi itu? Ya, kenapa solusi yang itu kita tawarkan? Jelaskan manfaatnya apa, keunggulannya apa di sini disampaikan. Ya, jadi jangan banyak membahas tentang konsepnya apa, tapi yang dibahas ini adalah kenapa solusi itu yang kita berikan. Oh, ternyata bisa memberikan manfaat seperti ini gitu. Solusi yang ditawarkan di 1 paragraf, dikembangkan aja. Apa itu si COVID-19 itu? Dia berupa game di apa namanya? Diaplikasikan di mana ya, kemudian fiturnya isi apa saja ya, dan dengan adanya itu dia bisa memberikan manfaat apa. Nah, itu sehingga muncullah permasalahan di sini adalah ini saya agak ubah sedikit, nah, mungkin teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah kalau ini kan dibuat sama Risma kan pertama seperti apakah game si Hacu 19 ya. Kita buat kalimatnya yang lain ya. Itu bagaimana konsep game si Hacu nanti bisa si COVID atau apalah ya nanti ya. Si Hacu dapat digunakan dalam upaya tindakan preventif penyebaran ini. Kedua, bagaimana tindakan preventif dalam game si Hacu.
gimana sih bentuk tindakan preventifnya dalam game itu gitu. Itu harus dijabarkan oleh si Risma dan teman-teman. Nah, terpenting juga adalah teman-teman harus menyampaikan apa sih keunggulan, karena ini berupa aplikasi, jadi disampaikan keunggulannya apa dan kelemahannya apa. Ingat, di dalam menyampaikan kelemahan, teman-teman nanti saya akan sampaikan di bawahnya, teman-teman harus menyampaikan ada kelemahan tapi sudah bisa ditanggulangi dengan cara apa. Itu bisa dilakukan. Tuh ya. Kemudian tujuan, nah kalau tujuan itu mengikuti rumusan masalah teman-teman ya. Jadi apa rumus masalahnya, tujuannya ngikutin. Misalkan nih, bagaimana konsep game ini, maka tujuannya adalah untuk mendeskripsikan konsep ini gitu ya. Jadi ngikut nih ya. Kemudian nanti tujuan ini juga akan masuk ke kesimpulan ya. Masuk ke kesimpulan nanti. Jadi tujuan nyambung dengan kesimpulan. Kemudian di manfaat ini harus operasional dia, Dek. Jangan manfaat ini jangan hanya ke masyarakat. Yang pertama, bagi masyarakat apa sih manfaatnya? Dan bagi pemerintah apa sih manfaatnya? Dan terutama bagi pengembang teknologi digital apa sih manfaatnya? Ya, itu bisa disampaikan di sini. Teman-teman masih lebih banyak tahu ya. Karena kan teman-teman yang membuat game ini dan isinya apa, tahu manfaatnya itu apa, ya. Kemudian selanjutnya di kajian pustaka ya, kajian pustaka itu ada yang saya sampaikan di sini adalah itu bisa berupa jurnal, media massa, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi. Ya, itu. Kemudian virus corona ya. Virus corona. Nanti saya minta setelah ini Risma dan teman-teman untuk konfirmasi ke saya ya setelah nanti di sesi tanya jawab ya. Itu. Risma kira-kira paham nggak apa yang saya sampaikan? Ya Pak, lumayan paham. Saya agak bingung di bagian kelemahannya itu Pak. Misalnya kita belum tahu kelemahannya itu seperti apa maksudnya cara menanggulangi kelemahannya itu. Oh ya, itulah makanya di telah pustaka termasuk nanti dengan pembimbing ya. Kira-kira apa sih kelemahan, kan orang lain tahu pasti kelemahan yang kita buat. Tuh ya. Ya, oke. Nanti bisa tanyakan lagi. Kemudian usahakan dalam membuat pustaka maksimal 10 tahun ya. Itu paling jelek udah 10 tahun. Ya. Yang bagus tuh 5 tahun sebenarnya. Ya, 5 tahun ke depan. 5 tahun ke belakang ya. Jadi di sini ini maksudnya online apa tadi saya bilang draftnya ya. Jadi setiap kayak rumus masalah saya di latar belakang saya buat draft kayak gini dulu. Ya, setelah itu saya akan mencari telah pustaka yang berhubungan dengan ini. Teman-teman yang lain yang menyimak bisa pakai contoh ini. Jadi tentang virus corona, jadi saya mencari jurnal tentang virus corona, mencari jurnal tentang dampaknya. Dan cara penularannya, maka saya akan mencari jurnal ataupun buku-buku yang berhubungan dengan cara penularan dan pencegahannya. Termasuk ini, saya akan mencari media massa, berita-berita yang berhubungan dengan cara pencegahan dan kendala pencegahannya. Nah, baru masuk ke sini. Nah, di sini kita bermainnya adalah telah pustaka. Jadi semua ada citasinya, ya. Itu. Setelah itu, di kajian pustaka juga kita buat draftnya. Nah, kalau gitu judul saya tentang si COVID tadi, tentang corona, jadi saya harus tahu apa sih virus corona itu ya. Terutama penyebarannya dan langkah pencegahannya. Dampaknya saya nggak berikan di sini, karena tidak banyak terkait dengan apa yang kita akan kerjakan ya. Tapi di sini di game itu ya, sini cara langkah pencegahan ada, karena pencegahan inilah yang akan masuk ke game, akan nyambung dia, ya. Game itu apa sih? Si COVID-19 itu jenisnya apa? Aplikasi Android atau aplikasi apa? Manfaatnya apa? Cara aplikasinya gimana? Ya, teknik pembuatan dengan cara apa? Nah, ini belum masuk ke si COVID deh ya. Jadi ini belum masuk si COVID. Tentang game saja. Apa sih game itu?
jenis game itu seperti apa sih manfaat game itu, cara aplikasi game itu biasanya gimana, apakah hanya ke PC, apakah boleh ke Android atau yang lainnya. Kemudian teknik membuat game itu dengan cara apa? Ini teman-teman yang informasi lebih banyak tahu. Kalau saya kurang tahu caranya pakai aplikasi apa ya. Itu ya. Itu yang saya nanti kalau mau memperbaiki yang ikut aja seperti ini, nanti tinggal ditambahkan jurnal yang berhubungan dengan apa yang saya tanya-tanya itu. Apa yang teman-teman tulis ini kayak ini misalkan. Ini kan ada protokolnya. Nah, ini harus ada pustakanya dari mana dapatnya gitu. Ya. Gitu. Ya intinya nanti kalau teman-teman sudah membuat sesuai dengan arahan saya, bisa bimbingan lagi dengan saya. Gitu. Kemudian di metode penulisan, nah ditambahkan aja kalau yang yang diminta sama panduan itu kan adalah di metode itu ada pengumpulan data, metode pengolahan, pengembangan kerangka berpikir. Nah itu yang diminta. Kalau yang di sini saya minta teman-teman menambahkan jenis penelitiannya apa, biar jelas. Kemudian jenis datanya ada primer nggak? Kalau primer itu maksudnya setelah Anda membuat aplikasi, disebarkan nggak kepada masyarakat? Diminta nggak pendapatnya dia? Itu primer, karena kita langsung. Tapi kalau nggak ada, kita hanya mentelaah pustaka, cara buat game kayak gimana, itu hanya data sekunder ya data sekunder aja. Ya, ini sudah, ini pengumpulan data sudah, dan analisis data juga sudah. Kemudian kerangka berpikir, nah kerangka berpikir itu nanti ini sudah pas juga, cuma nanti gambaran diperjelas, huruf-hurufnya dibenerin ya. Gitu. Nah, untuk di hasil dan pembahasan, kalau hasil dan pembahasan, nah, pertama identifikasi dan masalah bolehlah masuk di sana. Tetapi yang paling penting di sana adalah konsep si COVID-19 itu. Konsepnya seperti apa sih yang Anda usulkan ini? Gitu. Oh, konsepnya seperti ini, isinya dia berupa game simulasi, isinya apa dan sebagainya. Kemudian kalau ada gambar kayak gini virus corona, ini gambarnya dari mana sih? Kalau bisa usahakan dari jurnal. Nah, kemudian pembahasan yang harus dilakukan itulah bentuk tindakan preventif dalam si HC19 ini. Guna keunggulan dan kelemahannya. Tonjolkan keunggulannya, jika pun ada kelemahan, upayakan isi cara penanggulangannya. Gitu. Walaupun nggak tahu penanggulangannya, minimalkan kelemahannya. Gitu. Jadi kelemahannya tidak hampir merusak apa yang kita punya produk itu. Itu triknya kita untuk membuat telah pustaka, membuat produk. Kemudian, di kesimpulan itu mengacu seperti saya sampaikan tadi, mengacu pada tujuan. Jadi, di sana ada konsep SIHACO itu apa, bentuk dan tindakan pencegahan yang ada dalam game itu seperti apa, keunggulan dan kelemahannya seperti apa. Sarannya, ngikutin pada manfaat. Setelah dia tahu ini, apa sih yang disarankan masyarakat? Oh, dia menggunakan aplikasi itu atau enggak? Bagi pemerintah apa? Untuk ikut membantu menyebarluaskan game ini atau enggak? Bagi pengembang teknologi digital, oh mungkin dia, karena kalau bagi pengembang teknologi digital inilah sarannya. Misalkan Anda punya aplikasi Anda lemahnya di sini, maka sarannya kepada si pengembang teknologi digital untuk bisa mengembangkan biar lemah Anda hilang gitu. Jadi bisa masuk di sana di dalam saran bagi pengembang teknologi digital. Nah, kemudian data pustakanya di panduan ada kayak Mendeley dan sebagainya. Saya biasanya sering pakai Mendeley. Jadi kata kunci di data pustaka itu adalah apa yang ada di data pustaka ini ya, itu harus ada di naskah. Dan apa yang ada di naskah itu harus ada juga di dalam daftar pustaka. Itu menjadi penilaian juga, ya. Ini daftar pustaka itu nilainya walaupun 5 tetap aja juga menjadi suatu penilaian yang lumayan juga, ya, walaupun seperti ini, ya. Kemudian setelah itu lampirannya mungkin menyesuaikan dengan panduan, tapi yang paling penting adalah gambaran prototype. Gambar prototype itu kan Anda membuat game. Game itu aplikasinya seperti apa, kira-kira gambarnya isi apa. Walaupun belum jadi, tapi kira-kira isinya apa. Saya kira di sistem informasi ada mata kuliah itu yang membuat draft desain itu, ya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada punyanya apanya punya nih? Danu ada ya, Danu?
Danu ada? Oh ada ya. Oh, nih dia Danu nih. Oke, saya akan komentari dulu. Idenya bagus. Saya sangat senang dengan ide-ide yang teman-teman sampaikan dan saya berharap sekali ada banyak hal ide yang muncul. Karena mungkin saya punya ide karena bagian aplikasi yang membuat saya tidak mengerti tentang bagian aplikasi. Ya, tapi teman-teman sistem informasi. Mungkin setelah nanti udah bebas corona, saya ada punya berapa minta untuk dibuatkan aplikasi, saya dapat ketemu Pak Ardi, mungkin bisa dibantu dengan teman-teman di sistem informasi membuat game tentang pengembang pariwisata ke depannya. Nah, kalau ini punya si Danu, ya dia punya keprihatinan terhadap guru honorer, nggak dapat sesuatu, ya setelah adanya pandemi ini, jadi berusaha membuat GTT aplikasi, ya. Jadi nanti dibuat inovasi digital GTT aplikasi ini kalau bisa GTT-nya di apa namanya? Ada kan ini singkatan. Jadi saya tadi bisa bilang jangan membuat singkatan, bisa dalam kurung nanti dibuat. GTT aplikasi dalam kurung apa gitu. Bisa dibuat di sana. Karena harus jelas GTT-nya apa. Itu. Oke, nah, di sini sama dengan yang sampaikan di punyanya Risma tadi latar belakangnya adalah tentang coronavirus. Nah, kalau tadi si Risma kan masuk ke pencegahan, langsung saya masukkan. Kalau yang punyanya Danu, ke dampaknya, inilah sistem pemilihan kita. Latar belakang apa sih kita masukkan? Jangan sampai kita masukkan semuanya, tapi nggak berdampak kepada yang apa kita akan kaji. Nah, di sini coronavirus nanti ada dampaknya apa? Masuk ke PSBB, PKM, dampak terhadap pendidikan dan ke arah guru honorer. Itu bisa Anda ambil, teman-teman ambil di media massa beritanya, ataupun jurnal, ataupun yang lainnya. Nah, masalah guru honorer akibat ini apa aja? Itu bisa telah pustaka. Maka disinilah fungsinya kita mengkaji dan membaca banyak. Kemudian yang bisa dilakukan adalah dengan pembelajaran online. Masalahnya apa sih kalau pembelajaran online itu? Oh, masalah gini-gini. Solusinya apa? Oh, kita punya aplikasi baru itu GTT-AP. Oh, seperti apa sih GTT-AP itu? Diberikan saat tadi saya sampaikan, apa itu GTT-AP, aplikasi apa, manfaatnya apa. Itu disampaikan di bagian latar belakang. Dan usahakan ini dibuat per paragraf, ini separagraf 1, misalkan ini paragraf 2 dan 3, ini paragraf 4 dan 5, ini paragraf 6, misalkan ini paragraf 7, ini paragraf 8. Itu caranya membuat, ya. Ini kan outline-nya saja, ya. Kemudian dan paragrafnya jangan digabung semua kayak gini. Rumus masalahnya hampir mirip dengan tadi. Jadi buat bagaimanakah konsepnya, rancangannya gimana sih, dan bagaimana manfaatnya, ya, gitu. Tujuannya sesuaikan dengan masalah, tinggal di copy paste ini, tinggal diganti dengan mendeskripsikan. Nah, kalau kayak gitu judulnya, maka manfaatnya pasti untuk guru honorer apa, bagi siswa apa, bagi pemerintah apa, ataupun kalau mau ditambahkan lagi pengembang digital boleh juga. Kemudian di kajian pustaka ditambahkan dengan dampak corona terhadap pendidikan, ya, guru honorer dan keterbatasannya apa, aplikasi berbasis pendidikan dan pengajaran efektivitasnya seperti apa. Kenapa nih kita kembangkan? Efektif nggak untuk sebagai pembelajaran? Itu dibahas di sini di telah pustaka. Dan disampaikan tentang guru honorer itu, siapa sih guru honorer itu, kenapa sih dia, ya, dan masalahnya apa sih, itu masuk di dalam kajian pustaka. Kemudian di metode penulisan ikuti format, mungkin Anda bisa ikuti punya Risma, ya, ikuti punya Risma. Kemudian di hasil pembahasan ini belum ya. Hasilnya tinggal ngikutin aja. Jadi nanti bahas tentang konsep ini, tentang rancangan ini, ya, dan manfaat ini. Jadi ada 3 sub yang ada pada bagian hasil pembahasan. Kesimpulan juga sama ngikutin. Kesimpulannya ngikutin di tujuan. Saran ngikutin di manfaat. Nah, kalau bisa jangan ambil yang kayak WWW ini. Ya kan di panduan panduan penulisan di lomba itu kan dibilang tidak boleh mengambil dari blog. Jadi jangan, ya. Gimana, Danu, paham nggak? Ya, nanti kalau sudah dibuat lagi, terus nanti dilampirkan prototipe-nya seperti apa, ya. Tuh.
Ya, gambaran aplikasinya kayak, Danu semester berapa nih? Oh, kayaknya udah dapat tentang gambaran ya, gambaran draft ya, udah. Ya, oke. Terus ini yang saya dapat lagi ada tentang, ini yang saya suka juga nih, aplikasi markas dagang. Oke lah, kalau bisa yang saya usulkan tadi itu, bagaimana mereka berdagang bisa mendonasikan, walaupun Rp1, Rp2, kalau setiap hari ada banyak yang melakukan transaksi kan banyak dapat juga. Jadi bisa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi membuat sesuatu itu jangan hanya kita membuat bagaimana masyarakatnya, yang terkena PHK itu kerja, tetapi bisa setelah dia bisa menggunakan aplikasi yang Anda buat, bisa bermanfaat untuk masyarakat juga, ataupun untuk pemerintah. Ya. Sehingga di sini, di dalam latar belakang tetap ada coronavirus itu dampak terhadap pekerjaannya apa. Kalau tadi kan beda, dampak terhadap pendidikan. Kalau ini kita langsung masuk aja ke dampak terhadap pekerjaan di paragraf kedua ataupun paragraf ketiga. Kemudian ternyata ada masalah di pekerjaan. Solusinya apa yang sudah dilakukan masyarakat oleh pemerintah ataupun masyarakat? Kelemahannya apa gitu? Ya, itu kita ulas di sini. Kemudian solusi yang ditawarkan sekarang apa? Ya, mengapa punya Anda ini yang markas dagang ini misalkan bagus gitu. Ya, itu disampaikan manfaatnya di sini. Sehingga untuk rumus masalahnya hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi, bagaimana konsepnya, rancangannya, keunggulan ataupun kelemahannya. Ya, kalau saya sarankan yang aplikasi markas dagang ini masuk ke donasi. Jadi judulnya mungkin beda lagi. Ya, aplikasi apa? Judul itu yang penting buat aja tipe ide Anda dulu, masalah judul biasanya saya di akhir-akhir biar judulnya menarik dan terkemas dengan baik. Jadi biasanya terakhir, tapi tetap masuk ke dalam tema. Itu. Tujuan ngikutin rumus masalah, manfaat itu nanti masuk ke misalkan kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini judulnya, maka telah pustakanya hampir mirip dengan teman-teman tadi ya. Kalau ini misalkan corona, ada dampak terhadap pekerjaannya itu masuk di dalam pustaka juga. Dan tentang aplikasi itu masuk ke dalam telah pustaka. Ya. Ini punyanya Agung, ada Agung ya? Agung Uki ya punya. Ada Agung Uki? Ada Agung Uki ada ya? Yang punya ada ya? Ada lab grup ya Pak. Ya nanti saya sampaikan Pak. Oh ya, oke. Nanti karena ini belum lengkap, jadi nanti kalau dia ngikutin apa yang sudah saya sampaikan di bagiannya punyanya si Risma, kemudian punyanya si Danu, mungkin akan paham isinya harus isi apa sih gitu, ya. Dan yang terakhir itu yang punyanya Mita Kusuma Dewi, ada ya, Mita? Hadir Pak. Ada? Hadir ya, oke. Hadir. Nah di sini juga sama. Nah, kalau yang Mita beda lagi, dia membuat suatu aplikasi karena selain pekerjaan ada juga ke mental. Ya, tentang coronavirus dulu, dampaknya terhadap psikologis masyarakat apa, gitu ya. Pencegahan dan penanggulangan lakukan apa? Apakah ada kayak terapi apa yang dilakukan belum atau gimana? Kelemahan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah apa? Solusinya yang kita tawarkan adalah iHerb. Mengapa ini? Ya, manfaatnya apa sih itu kita sampaikan. Kenapa? Karena dia berbasis Android, kemudian berbasis apa, kemudian manfaatnya apa, itu disampaikan solusi di sana. Sehingga hampir sama juga dengan rumus masalahnya ini. Jadi mohon maaf, mungkin rumus masalahnya hampir mirip karena selama ini saya buat karya tulis juga sama. Jadi seperti inilah saya buat rumus masalahnya. Ya, jadi contohnya punya si Mita. Bagaimanakah konsep aplikasi iHerb, rancangan dan bentuk aplikasinya, keunggulan dan kelemahannya, ya, itu. Tujuannya ngikutin di rumus masalah, manfaat ini. Ya, kemudian kajian pustakanya itu ada berapa? Saya minta di sini ada 4 ya, ada 4 di sini. Ada coronavirus, apa itu dan dampaknya khususkan kepada psikologi. Dampak pandemi COVID-19 pada mental masyarakat itu apa? Dan apa itu tentang mindfulness? Itu Anda lebih tahu daripada saya. Kemudian aplikasi penyihatan mental versi Android. Nah, ini cari telah pustakanya. Ada nggak orang membuat
penyata mental berbasis Android atau aplikasi. Oh, ada ternyata. Seperti apa itu? Oh, nah, nanti baru kita masuk ke punya kita di bagian hasil gitu ya. Nah, kemudian di bagian penulisan ditambahkan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan informasi, teknik data, dan yang kurangnya si Mita adalah kerangka berpikir belum diisi. Kemudian hasil pembahasan. Hasil pembahasan bolehlah isi identifikasi masalah ini, jangan terlalu banyak, tapi yang paling penting adalah ini. Konsep iHelp dalam penyataan mental masyarakat. Gimana sih konsepnya? Tentang apa sih? Berbasis apa sih? Isinya tentang apa? Gitu masuk sana. Rancangan dan bentuk iHelp sebagai solusi penyataan mental masyarakat, keunggulan dan kelemahannya. Kesimpulan mengacu pada tujuan, saran mengacu pada manfaat, data pusakanya pakai Mendeley misalkan ya, dan gambaran prototipe-nya. Teman-teman di sini udah biasa pakai Mendeley kan ya? Udah ya? Sudah, Pak. Oh, ya bagi yang belum bisa tanya pada yang sering ya. Jadi pakai itu aja karena di panduan di lomba ini dia pakai Mendeley ataupun yang lainnya yang menggunakan citasi-citasi yang berbasis online. Oke, itu aja mungkin dari saya dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Wayan Karta atas pemaparan materi yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu saya buka diskusi sesi tanya jawab kepada peserta webinar yang ingin bertanya. Dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Akan saya pilih maksimal 5 pertanyaan yang akan saya bacakan. Kepada draft yang telah tadi diulas, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Yang draft pertama hingga draft proposal yang keempat bisa ditanyakan langsung. Ya, sambil jalan nanti saya minta nanti teman-teman yang mungkin bagus pengembangannya mungkin bisa dibuat ide saya ini ya, mungkin bisa nggak dibuat informasi smart data bahasa desa adat untuk lomba nanti ke depannya. Kemudian smart bisnis ini ya, itu mungkin bisa dikembangkan. Ya, ini di YouTube ada kok bagaimana dia membuat aplikasi BFS dan pelacakan, tapi cari kelemahannya. Kelemahannya apa sih aplikasi BFS ini? Anda buat sendiri lagi dikembangkan. Jadilah suatu ide. Itu di Inovasi Denpasar 2020. Nanti lihat aja di YouTube ada kok. Gitu ya. Oke, silakan selanjutnya. Atau apabila pertanyaannya tidak bisa diketikkan atau mungkin hanya mengetikkan saya ingin bertanya, maka saya mengizinkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Kepada peserta, atau dari draft proposal yang pertama, apakah masih ada kendala terkait ulasan yang telah diberikan? Saya izinkan kepada draft proposal yang pertama untuk menyampaikan konfirmasi kepada Bapaknya. Dimulai dari Risma Widaryani, saya mengizinkan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, di sini saya ingin konfirmasi bahwasanya saya sudah lumayan mengerti apa yang dibahas sama Bapaknya tadi. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya di sini ada yang bertanya, Pak, atas nama Ide Bagus Alfiantra, mungkin semester 2, yang ingin bertanya
Bagaimana cara agar kami yang ingin memulai membuat segala jenis karya tulis agar semakin efektif saat mencari ide? Sumber bacaan yang seperti apa yang harus saya baca terlebih dahulu? Mungkinkah yang berhubungan dengan apa yang ingin saya cari? Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, terima kasih. Bagus ya. Jadi kalau Anda ingin membuat karya tulis dan katanya biar efektif mencari ide kayak gimana, tentukan saja dulu apa yang mau dikaji. Ya. Kalau sumber bacaannya, kalau mencari masalah, untuk masalah yang sekarang telah pustaka, masalahnya biasanya Anda temukan itu adalah di media massa. Kalau baca koran, oh masalahnya masyarakat seperti ini. Dan bisa juga masalahnya secara empiris di lingkungan kita. Ya. Itu kalau membuat telah pustaka. Telah pustaka itu biasanya saya dapatkan itu adalah di media massa masalahnya dan juga ada di lingkungan sekitar. Setelah mendapatkan masalah, baru kita mencarikan idenya. Ya. Idenya, misalkan masalahnya tentang tadi itu tentang mental, ya. Masalah mental itu kan bisa kita temukan di media massa. Oh, orang ini stres dia. Atau bisa juga dari jurnal, ya. Nah, sekarang untuk mencari telah bacaan yang bagus untuk ke sana itu adalah jangan lagi media massanya, tapi kita masuk ke jurnal penelitian, ya. Ataupun karya tulis lainnya. Bisa berupa skripsi ataupun jenis yang lainnya. Ya. Jadi pertanyaannya, cara kami ingin memulai membuat segala jenis karya tulis agar semakin efektif. Yang pertama ya memang mencari masalah dulu. Setelah cari masalah, baru bisa mencari ide. Ya. Atau Anda punya ide, mecahin masalah apa? Boleh juga. Ya. Saya punya ide A. Oh, bisa memecahkan masalah. Ada nggak masalah itu di masyarakat? Cari dulu. Cari gimana? Di media massa atau bisa di jurnal. Nah, sumber bacaan yang seperti apa harus saya baca terlebih dahulu, Pak? Tergantung sekarang. Kalau mau cari masalah, lihat di media massa atau di media sosial, boleh juga, ya. Boleh di lingkungan sekitar juga dulu, ya. Setelah tahu masalahnya, baru cari ide. Idenya harus ilmiah. Penemuannya ilmiah di mana? Di telah pustaka dari jurnal. Nah, tadi misalkan tentang penyata mental, jadi cari dulu. Kalau ada pandemi, kayak dulu misalkan ada flu Spanyol, kayak gimana sih penyataan mental masyarakatnya dipakai? Itu pakai jurnalnya juga boleh. Ya. Nah, kemudian mungkinkah yang berhubungan apa yang ingin saya cari? Ya jelas, ada berhubungan, ya. Biar Anda tidak meluas dan pusing. Makanya tadi saya sampaikan punya ide buat draftnya. Draftnya seperti saya bilang tadi, latar belakang isinya apa sih? Carilah sekarang dari lewat jurnal ataupun media massa ataupun dari buku. Begitu caranya Bagus. Paham Dek Bagus? Paham Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan datang dari Putu Danudria yang ingin bertanya mengenai pengumpulan data yang mendukung pembuatan aplikasi GTT-nya. Apakah saya harus melakukan survei terkait dampak PSBB kepada para guru honorer di Kota Singaraja misalnya, ataukah dapat mengangkat berita atau artikel yang menggambarkan kondisi guru honorer akibat PSBB saja? Pada Bapak, saya persilakan. PSBB, GTT mana GTT? GTT ini ya. Nah, ini ya. Punya Danu ya. Oke. Yep. Untuk masalah PSBB ataupun PKM ini nggak harus ngambilnya di Singaraja. Jadi bisa ngambil dari artikel, ingat bukan blog ya. Artikel kan banyak, ada artikel yang berupa media massa online ada. Ya, bisa Kompas atau lain, itu kan media massa online. Bisa diambil dari sana, nggak harus orang Singaraja. Jadi nggak harus Anda mencari masalah-masalah yang ada di Singaraja, tapi bisa saja ngambil dari artikel. Karena kan telah pustaka. Inilah fungsinya kita karya tulisnya telah pustaka, gitu ya.
Oke? Udah paham, Dek? Oke. Terus ada lagi yang mau bertanya? Risma tadi kayaknya mau nanya. Untuk yang draft proposal keempat, apakah ada yang ditanyakan? Yang tadi tentang mental, psikologis, aplikasi psikologis mental, kalau tidak salah. Tadi Risma jadi bertanya mungkin, Din? Sudah dikonfirmasi Pak, kalau udah mengerti dia Pak. Oh gitu, ya. Om Swastiastu, perkenalkan saya Mita. Nah, saya memiliki proposal mentalnya tadi Pak. Saya mau bertanya, kan di sini saya membuat aplikasi yang fokus pada mental. Nah, saya sempat kebingungan dalam menyusun draftnya tersebut, Mbak. Nah, di sini saya kan membuat aplikasi. Nah, saya harus menekankan lebih ke teknik-teknik dalam mereka memulihkan kesehatan mentalnya, ataukah lebih ke bagian fitur-fitur yang disiapkan oleh aplikasinya tersebut. Pertanyaan pertama kan, apakah apa tadi fokusnya? Ke teknik-teknik isi dari aplikasinya gitu Pak, kayak yang ini kayak yoga itu, meditasi itu, apa saya lebih ke bagian Oh iya, ngerti saya. Ya, begini, ini kan diminta 25 halaman ya. Kan diminta maksimal 25 halaman, ini masih kurang. Jadi, untuk semua yang membuat aplikasi, maka konsep itu, yang di sana itulah masuk konsep, itu masuk ke fitur-fiturnya apa aja. Ya, jadi isi fiturnya apa, tampilannya kayak gimana, itu masuk di konsep. Ya. Kemudian, rancangan dan bentuknya, yang bisa sebagai penyihatan mental masyarakat, di bagian apa? Ya, kalau ini kan baru masuk ke fitur-fitur aja. Oh, ada fitur tentang meditasi, tentang konsultasi, ada yoga kan gitu konsepnya. Ada fitur-fitur ini. Nah, kalau yang nomor poin kedua adalah bagaimana fitur-fitur ini bisa sebagai penyihatan mental masyarakat. Jadi misalkan saya masih belum lihat nih, oh di sini misalkan ada gerakan yoga atau apa. Oh, di sana dia bisa menyiapkan mental masyarakat. Jadi yang harus masuk di setelah pustaka tadi itu ada tentang penyihatan mental masyarakat. Mindfulness itu ya, tentang penyihatan mental masyarakat. Ya. Jadi Andi harus membahas apa sih kesehatan mental masyarakat, apa aja isinya tentang kesehatan mental masyarakat itu harus ditambahkan di telah pustaka. Sehingga nyambung dengan pembahasan di rancangan dan bentuk IHOP sebagai solusi penyataan masyarakat. Bentuk yang dimaksud di sana adalah, kalau ini kan baru bicara fitur, isinya apa, tampilannya seperti apa. Itu kan baru konsep. Kalau yang rancangan dan bentuknya ini, yang bisa membantu penyataan mental masyarakat itu adalah, oh dia bisa main game nggak? Atau bisa mendengarkan musik nggak di sini? Dengan dia mendengarkan musik, kesehatan mental apa yang bisa tersembuhkan? Itu maksud saya. Kalau dia game misalkan, kesehatan mental apa yang bisa dia dapatkan? Atau yang lainnya. Atau gambar, kesehatan mental apa yang bisa disembuhkan di sana. Itulah masuk di sana. Ya. Ngerti kan maksud saya? Jadi pertanyaan Anda kedua itu harus masuk di ya. Yang ingin bertanya tentang dicontoh Cahyanti
ke ranah fiksi seperti cerpen, novel, puisi ke ranah LKTI, apakah ada tips ya Pak? Karena kendalanya lumayan di penulisan kosakata dan cara mengembangkan ide yang dimiliki. Karena di pikiran saya kan semacam ada perbedaan antara penyampaian karya fiksi dan ilmiah tersebut Pak. Terima kasih. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang sering juga saya dapatkan ya, termasuk saya juga bertanya pada diri saya. Ya, karena saya kalau disuruh membuat fiksi agak lumayan susah, ya, karena saya udah mentoknya di ilmiah. Nah, sekarang kalau pertanyaan adik tadi mengenai apa namanya, mengenai bisa nggak saya yang biasanya nulis novel, puisi itu bisa masuk ke ranah LKTI? Bisa saja, itu malahan lebih cepat karena Anda sudah sering membaca, sudah mendapatkan banyak kosakata. Hanya ini ya, kalau membuat karya tulis ilmiah, teman-teman harus memahami namanya waktu kita belajar SD dulu adalah membuat kalimat SPOK. Ya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Nah, kalau fiksi kan jarang tuh, jarang membuat SPOK itu. Nah, kalau kita, kalau ada intinya adalah walaupun adik sering membaca itu, tapi bisa membuat LKTI dengan catatan harus membuat kalimat berdasarkan SPOK dan berdasarkan kajian pustaka yang dipakai. Oke, gitu. Gampang kok. Kalau udah biasa menulis, gampang kok membuat karya tulis ilmiah. Ya, walaupun awalnya buat cerpen, puisi, itu hanya tinggal mengemas ke dalam bentuk kalimat yang berbeda. Itu aja. Bisa, Dek? Dwi? Yang penting intinya ada teman-teman ngikutin tahapannya ya, membuat draft, mencari sumber ya, dan bisa saja teman-teman kalau agak susah membuat kalimat bisa diambil dari jurnal itu, diambil dia dengan langsung merujuknya ya. Nah, tetapi alangkah baiknya antara paragraf itu ada kata penyambungnya, biar orang membaca, juri membaca itu enak dia membacanya gitu ya. Mungkin itu aja. Dwi katanya udah bisa dipahami. Kira ada yang lain? Ya, baik, saya sendiri Pak yang bertanya Pak. Ya. Saya kan satu proposal dengan Danu draftnya Pak ya tentang GTT aplikasi guru honorer itu. Nah, saya di sini ingin bertanya, kan saya ini membuat aplikasinya ini untuk guru honorer supaya bisa buat les berbasis daring, baik itu tutor materi, tutor ujian, dan tutor pengembangan keahlian lainnya. Nah, di sini saya bersama Danu itu membuat standar bagi guru pendaftar untuk mengikuti ujian agar menjadi guru mitra pada aplikasi yang kami buat itu, Pak. Nah, kemudian jika lulus mereka bisa membuka kelas di kelas kami, di kelas aplikasi yang kami buat itu. Nah, untuk hal itu, mengenai penetapan harga per tutornya itu, apakah diberikan standar oleh kami sendiri atau memberikan kebebasan ke guru honorernya itu, Pak? Menurut Bapak gimana bisa memberikan solusi? Oke. Sebelum ke sana, saya belum tahu sih GTT aplikasinya itu kayak gimana. Ini kan kata saya dengar tadi kan pembelajaran berbasis daring ya? Iya Pak. Apakah yang desain Anda, adik itu, mengcover untuk menghilangkan kelemahan daring yang selama ini dilakukan, fasilitas daring yang selama ini dilakukan? Iya, maunya memberikan salah satu benefit yang plusnya itu juga masuk Pak. Selain membantu guru honorer juga memberikan itu salah satu poin plusnya. Nggak, maksud saya begini, jangan fokusnya kepada guru honorer saja gitu loh. Karena kan ini adik membuat satu aplikasi yang bisa dipakai untuk metode daring gitu. Dan itu bisa misalkan di classroom apa masalahnya, kelemahannya apa, itu bisa dibahas. Atau yang sudah ada sekarang apa ya, ruang guru ya, itu kelemahannya apa gitu. Kelemahannya apa? Itu bisa dipakai dengan catatan Anda mengembangkan GTT aplikasi yang bisa lebih bagus dari itu. Gitu. Kalau belum bisa bagus dari itu ya tetap masih bertatarannya di guru honorer gitu loh. Kalau Anda bisa menghilangkan, mencari kelemahan dari yang daring sudah ada, terus Anda membuat aplikasi yang bisa mencarikan solusi kelemahan itu, maka jangan ke guru honorernya, tapi Anda membuat aplikasi khusus untuk daring. Kan lebih luas jadinya orang menggunakannya, bukan untuk guru honorer aja.
gitu. Tetapi kalau belum bisa menyelidiki kelemahannya dan bisa membuat suatu aplikasi untuk memberikan solusi kelemahan itu, maka masih fokus di guru honorer. Nah, untuk masalah penentuan harga, memang alangkah baiknya penentuan harga itu adalah antar guru dengan siswa langsung gitu, tidak dipatok di dalam aplikasi gitu. Karena aplikasi kan hanya membantu, tapi kan mereka yang masuk di sana. Nah, pertanyaan saya, kan nanti ada standarisasi guru honorer ya? Nah, di standarisasi guru honorer kan itu ada ini lagi, apa namanya, ya kalau gurunya nggak masuk standar kan nggak bisa pakai aplikasi Anda, kan nggak bagus juga gitu loh. Ya, kenapa nggak dibuat suatu aplikasi yang memang bisa orang gunakan dan mempermudah cara kerjanya dibandingkan yang sudah ada, walaupun sederhana tapi mempermudah. Ya, jangan berpikirnya saya bisa ngalahin Google, itu jangan. Tapi kita membuat suatu sederhana tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Yang gampang, misalkan dia nggak perlu sinyal yang kota yang banyak, atau bisa di tempat yang agak sedikit sinyal bisa dijangkau gitu. Yang lebih ringan aplikasinya gitu. Itu yang mungkin dikembangkan dibandingkan kalau kita honorer dan kita ada sistem harga di sana. Ya masalahnya adalah kita sudah ada yang lain, ada kayak ruang guru yang malahan kita bersaing sama dia dan kita belum bisa menyaingi kalau kita nggak bisa memberikan solusi terhadap kelemahan yang dia punya gitu. Bisa dipahami ya? Baik Pak, saya bisa dipahami Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Ya. Baik, di sini ada yang bertanya kembali Pak, yang draft proposal yang keempat tadi atas nama Ayu Mita, apakah untuk LKT ini berfokus ke masyarakat sasaran yang spesifik atau luas Pak? Pada Bapak, silakan. Ya, kalau saya berharapnya luas, karena judulnya itu adalah, karena yang saya lihat tujuan dari UB ini melakukan gini nih adalah bagaimana kita bisa membuat suatu misalkan aplikasi atau metode. Ini kan masalah, kalau Anda kan di sistem informasi pas, jadi membuat aplikasi. Bagaimana dengan yang bagian sosial budaya? Ya penerapan desa adat atau pecalang sekarang bisa dipakai juga kajian gitu. Ya, nah kalau bisa, kalau aplikasi untuk karya tulis itu kedepannya kebanyakan adalah untuk masyarakat luas. Ya, kebanyakan. Kalau PKN baru biasanya mengkhusus dia. Jadi kalau bisa, karena dia masih di tataran ide, maka kalau bisa itu mencakup ke luas. Karena dengan kita mencakup manfaatnya kepada masyarakat luas, itu nilai LKTI kita lebih banyak dibandingkan kecakupan yang lebih khusus. Karena kalau kecakupan khusus, ranahnya udah berbeda. Ranahnya udah masuk ke dalam TKM atau kegiatan yang lainnya. Begitu. Bisa dipahami? Sudah dibalas Pak. Ya. Nah, dan saya membatasi pertanyaan terakhir datang dari Arista Devi yang bertanya, saya ingin bertanya mengenai game Shihaku 19. Saya awalnya ingin membuat konsep gamenya saja, apakah saya harus membuat gamenya secara langsung? Pada Bapak, saya persilakan. Oh ya, tadi kan saya sudah sampaikan, nggak harus langsung jadi gamenya. Jadi, itu hanya berupa prototipe, misalkan fitur-fiturnya isinya apa aja, nanti aplikasinya menggunakan apa, teknologi cara membuat gamenya pakai aplikasi apa, itu disampaikan di sana gitu. Dan termasuk di telah pustaka disampaikan biasanya orang buat game pakai aplikasi apa gitu. Jadi itu di telah pustaka masuk. Nah, sekarang Anda menggunakan itu gitu. Ya intinya tidak harus semuanya langsung jadi gamenya, enggak. Isi fiturnya apa, ini kan baru konsep. Tetapi konsep itu bisa dibuat. Kenapa bisa dibuat? Oh, saya menggunakan aplikasi ini. Maksudnya cara pembuat gamenya pakai ini. Sehingga yang diminta di sini kan konsep Anda. Rancangannya seperti apa? Fiturnya tentang apa? Bagaimana bentuk itu bisa mengatasi suatu masalah atau aplikasi itu bisa mengatasi masalah. Itu yang kita banyak jabarkan. Ya, karena ini belum masuk ke ranah langsung jadi gitu. Ya kalau langsung jadi lebih bagus lagi gitu, ya.
Oke, itu aja sih yang saya sampaikan. Terima kasih Pak atas pemaparan materi yang telah diberikan sekaligus telah menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari peserta webinar. Ya, saya cukup sekian webinar kali ini kepada para peserta webinar. Nanti akan dikirimkan tahunan akan saya kirimkan nanti tentang evaluasi kegiatan webinar untuk perbaikan webinar yang akan kita laksanakan mungkin selanjutnya lagi. Nah, demikianlah acara webinar pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata. Mungkin sebelumnya boleh saya tutup dulu ya? Oh iya Pak, silakan. Oh ya, oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardi, Pak Denny, dan juga teman-teman dosen di Sifos. Mudah-mudahan setelah pandemi saya bisa lagi ke Undiksa jalan-jalan melalui ya. Kemudian dengan teman-teman mahasiswa, saya berharap sekali teman-teman tetap membangkitkan buat karya tulis. Walaupun mau bertanya ataupun bimbingan bisa ke email saya, tanya. Tapi mungkin harus sering diingatkan ya. Pak, saya dapat ngirim ini, bisa nggak dibantu untuk dilihat gitu atau di review gitu. Jadi kalau Anda mengirimkan sekarang, nggak harus sekarang saya bisa review. Mungkin besoknya gitu. Jadi kalau pas sekarang saya sedang tidak ada kegiatan bisa langsung saya review. Intinya saya sangat senang dengan inisiatif dari teman-teman mahasiswa terutama di Sifos untuk membangkitkan kembali karya tulis di Undiksa. Saya sangat berharap teman-teman nanti bisa banyak mengembangkan aplikasi. Tadi saya sudah share beberapa aplikasi itu yang itu bisa dikembangkan oleh teman-teman semua ya, dan mudah-mudahan bisa dibuat dan bisa mendapatkan prestasi yang bagus untuk lomba-lomba karya tulis ke depannya. Karena kenapa? Sekarang ini banyak kampus yang menyelenggarakan lomba karya tulis karena diharapkan mahasiswa bisa membuat suatu karya tulis ilmiah ataupun bisa membuat jurnal. Satu lagi yang bisa saya sampaikan bahwa kalau Anda punya ide yang tadi itu bisa dijadikan jurnal ya. Jadi jurnalnya berupa telah pustaka. Ya, jadi bisa dimasukkan ke salah satu jurnal. Dan kalau misalkan aturan kementerian bahwa sebelum Anda punya skripsi harus punya jurnal, ya bisa dipakai di sana. Tuh. Ya, itu sih dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, mungkin terlalu cepat, dan beberapa mungkin hal yang kurang puas dari yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada webinar pada sore hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya pertutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Iya Pak. Mumpung ada kuliah. Ingat isi formnya ya guys, form tautan evaluasinya ya. Oke, siap. Oke. Batasnya sampai jam 4. Kalau nggak gitu sertifikatnya ditahan. Siap. Siap. Siap, siap.